Adegan diawali dari seorang gadis bernama Fiona. Terlihat datang ke satu pesta Halloween yang diadakan kumpulan teman akrabnya bersama kawan baru bernama Petra. Saat itu Fiona disambut hangat. Tapi yang aneh, para remaja ini seperti sinis seolah berniat mengerjai Petra hingga mabuk. Dan malangnya, si Petra terjatuh ke jurang, berakhir meninggal. Setahun berselang, tampak situasi permainan rumah hantu di sebuah taman hiburan. Saking ngerinya, seorang pengunjung tak sengaja menampol staf demit jadi-jadian bernama Frederick. Akibat tampolan tadi, si Frederick menemui rekan kerja bernama Fiona, meminta tisu mengobati mimisan hidungnya. Karena kebetulan hari itu adalah perayaan Halloween, Fiona iseng bercerita jika dirinya mendapat jatah lembur untuk menemani tamu VIP yang ingin bermain wahana di waktu tengah malam. Dan saat jam kerja usai, terlihat semua karyawan bergegas pulang. Hanya Fiona yang masih berada di sana ditemani seorang satpam jaga yang bernama Krister. Sementara di sisi berbeda, muda-mudi tengah berjalan menuju taman hiburan. Mereka adalah tamu yang berniat merayakan pesta Halloween di tempat itu. Para remaja ini bernama Dante, William, Jenny, Sabe dan Tora. Yang mengejutkan Fiona, kelima orang tadi adalah sobat akrabnya. Karena rasa bersalah atas kematian Petra, ia sengaja merenggangkan pertemanan. Dan selesai berbasa-basi sebentar, Jenny lalu menjelaskan telah mendapat undangan untuk berkunjung secara gratis di malam Halloween. Sementara Fiona yang mengerti, spontan mempersilahkan masuk. Namun semua ponsel harus dititipkan dulu padanya. Wahana yang boleh dimainkan hanya yang menyala saja, sesuai peraturan kantor. Ringkas cerita, terlihat muda-mudi ini mulai menikmati fasilitas permainan yang ada di sana. Adegan berlanjut. Di sisi berbeda, Dante yang pernah mendekati Fiona coba mencairkan suasana dengan mengajaknya mengobrol. Dari percakapan itu baru diketahui Fiona bisa bekerja di taman hiburan karena diajak Frederick, seorang rekan kerja yang tampak di awal scene. Namun perbincangan tadi terhenti ketika listrik padam secara tiba-tiba. Sontak hal ini membuat William marah. Dia menuduh Fiona mempermainkan mereka. Untungnya di waktu yang sama, sebel melihat wahana permainan rumah hantu menyala dan langsung mengajak rombongan untuk menuju ke sana. Para remaja itu tampak bersenang-senang waktu menyusuri setiap ruangan, tapi Sibe yang penasaran dengan situasi seram tidak menyadari sudah terpisah dari keempat sobatnya. Di scene yang sama, Fiona yang memandu tur melihat Sibe tidak bersama mereka, mengira pemuda ini tersesat. Ia spontan mencari. Namun tak lama kemudian Sibe muncul sepertinya usai berlari. Sambil berlalu dia juga mengatakan ada seorang staf coba menakut-nakutinya. Mendengar itu Fiona terdiam, sebab yang bertugas hanya dirinya dan satu penjaga. Karena bingung dengan yang dikatakan Sibe tadi, Fiona lantas menelpon bosnya bernama Daniela untuk menanyakan ada berapa karyawan yang bekerja lembur. Tapi sialnya panggilan tidak diangkat. Di sisi berbeda, kelima remaja sudah di area roller coaster. Mereka meminta Fiona menghidupkan permainan ini, serta ikut bermain agar menambah keseruan malam. Akhirnya dengan terpaksa, Fiona menuruti ajakan itu. Sebelum naik wahana ia sempat meletakkan radio panggil, beserta semua HP titipan di meja monitor. Ketika permainan baru saja dimulai, tiba-tiba Daniela mengontaknya. Begitu mendengar pertanyaan Fiona, Daniela spontan menjelaskan, taman hiburan tak ada acara apapun di malam Halloween, lalu menutup ponsel. Sementara Fiona yang makin bingung hanya terdiam. Dan 3 menit berselang hal yang tidak diduga pun terjadi. Di tengah kencangnya laju roller coaster, sebilah kampak melayang,
menancap di dada Siba. Sontak kesenangan berubah jadi kengerian saat mengetahui Siba meninggal di tempat. Kepanikan semakin bertambah. Waktu menyadari radio panggil dan semua HP titipan 5 remaja hilang. Takut dengan situasi itu, mereka langsung menuju pintu keluar untuk kabur sesegera mungkin. Di scene yang sama, Fiona yang masih memiliki ponsel memontak polisi meminta bantuan. Tapi di tengah pelarian, seorang pria bertopeng muncul menghantam Fiona, membuat teleponnya tercebur ke danau taman. Berikutnya, sosok tadi mengejar 4 muda-mudi yang lari tak tentu arah. Merasa terdesak, William, Tora, dan Jenny memilih meloncati pagar pembatas supaya lekas sampai di gerbang utama. Sementara Dante yang tak tega meninggalkan Fiona sendirian, berencana balik menolong perempuan ini. Adegan beralih. Di tempat berbeda terlihat 2 polisi menerima kontak dari kantor pusat. Mereka diperintahkan mengecek kondisi taman hiburan, sebab ada laporan dari wanita bernama Fiona telah terjadi pembunuhan di sana. Waktu yang sama, Dante berhasil menemukan temannya itu. Tanpa berlama-lama, Fiona kemudian mengajak lelaki ini untuk meloloskan diri melewati pintu karyawan. Tapi sial, kode akses diblokir, tidak bisa digunakan. Saat itu kebetulan Dante juga melihat ada polisi yang sedang mendekat ke gerbang depan. Sontak keduanya bergerak minta bantuan petugas, tapi lagi-lagi gagal ketika mengetahui sosok bertopeng mengincar mereka. Untungnya di saat hampir tertangkap, si pria misterius mendengar teriakan Tora. Spontan dia bergegas menuju sumber suara. Ternyata William Jenny berhasil melompat pagar pembatas. Namun sial bagi Tora yang tersangkut pagar besi. Di sisi lain, polisi yang mengecek lokasi tampak beranjak pergi, sebab 2 petugas tak mendapat tanda-tanda yang mencurigakan, dan hal ini dilihat Fiona Dante dari kejauhan. Adegan kembali ke Tora, yang terlihat ditinggal 2 temannya begitu tahu si pembunuh berjalan mendekat. Sementara Tora yang terdesak, sekuat tenaga mencoba lepas dari jeruji pagar. Beruntung dia berhasil dan sontak berlari secepat mungkin. Selanjutnya, 4 pemuda secara tidak sengaja bertemu di arena komedi putar. Seusai Fiona mengaktifkan permainan itu, hanya Tora yang terpisah dari mereka. Di tengah rasa panik, tiba-tiba pria misterius menyerang, membuat remaja kalang kabut masuk ke wahana menyelamatkan diri. Tapi malang bagi Tora yang datang terlambat. Dia disergap, dihabisi sosok bertopeng. Hingga setengah jam kemudian, sepertinya psikopat tadi sedang tidak berada di sekitar mereka. Menyadari hal ini, Fiona lantas mengajak 3 sobat ke gudang permainan untuk mengambil benda yang bisa digunakan sebagai alat membela diri. 4 remaja itu juga bergerak ke ruang pengawas demi menghubungi kepolisian lagi. Namun apes, kabel telepon telah diputus seseorang. Sementara di monitor CCTV, pria pembunuh masih tidak terlacak keberadaannya. Di tengah kebingungan ini, samar-samar terdengar suara meminta tolong. Dan seusai dicek, ternyata itu adalah satpam bernama Krister yang terikat di sudut ruangan. Karena tak mengenali wajah si peneror, mereka tidak jadi membuka ikatan Krister, sebab kurang percaya dengan lelaki itu. Singkat cerita, Fiona yang bertekad keluar hidup-hidup tampak mengambil kunci kantor untuk membuka pintu keluar tanpa menggunakan kode akses, tapi harus melewati terowongan di bawah taman, sebab jalur yang biasa digunakan terhalang pagar. Di scene bersamaan, si satpam memberitahu mereka, lorong saat ini sedang digenangi air musim dingin. Bisa dilalui jika menguras dulu dengan pompa. Seusai mendengar penjelasan tadi, Fiona meminta Dante Jenny menghidupkan mesin pompa, dan ia akan memandu keduanya dengan radio panggil. Sementara itu, William ditugasi membantu memantau pergerakan si pria misterius lewat monitor.
2 menit berselang, William berniat melakukan panggilan telepon memakai komputer untuk membuka akses internet. Dia harus menanyakan pada si satpam. Waktu yang sama, Fiona iseng membuka laci kerja security. Dan yang mengejutkannya, di sana tersimpan foto keluarga Krister yang terdapat gambar Petra bersama saudara laki-lakinya. Sontak ia bergegas memberitahu William, tapi terlambat. Pria itu keburu menyerang, membuat kedua remaja terpisah, lari menyelamatkan diri. Fiona yang mengunci diri dalam ruangan pengawas, tak sengaja melihat Krister mulai memburu William. Wanita ini juga tampak mengontak Tante Jenny, menginfokan jika lelaki bertopeng adalah ayah Petra yang ingin menuntut balas atas candaan mereka, yang menyebabkan putrinya meninggal. Di sisi berbeda, William yang sendirian, kebingungan menemukan arah gerbang keluar. Sementara di tempat lain, Jenny bersama Tante gagal menghidupkan mesin pompa, sebab listrik dipadamkan oleh pria peneror. Adegan berlanjut, Fiona yang mengetahui William dalam situasi berbahaya, segera bergegas untuk membantu. Namun naasnya, William kesusahan menghadapi serangan Krister. Remaja itu akhirnya tewas mengenaskan. Dan hal mengerikan tadi disaksikan Fiona, yang spontan lari. Beruntung ia masih bisa lolos dari kejaran. Singkat cerita, ketiga remaja akhirnya berkumpul lagi di sekitar area stasiun pembangkit. Dan seusai mendengar arahan Fiona, tanpa berlama-lama, Tante bergerak untuk menyalakan saklar supaya air terowongan terkuras mesin pompa. Fiona juga mengatakan, ia bersama Jenny menunggu di depan pintu lorong. Setelah rencana berjalan mulus, muda-mudi segera memasuki saluran bawah taman agar sampai di bangunan kantor. Namun malangnya Tante yang berada paling belakang terjerat tali yang disiapkan psikopat. Dan tanpa ampun, pemuda ini dihabisi dengan kejam. Waktu yang bersamaan, kejadian tadi terlihat dua remaja dari kejauhan. Spontan mereka mempercepat langkah, tapi sial, Krister bisa mendekat, menangkap Jenny yang tengah menaiki tangga. Karena semakin panik, Fiona yang berhasil tiba di gedung kantor, sontak membuka pintu keluar dengan kunci yang dibawa. Namun rasa tak tega meninggalkan Jenny muncul seketika. Hal ini membuatnya nekat untuk menolong. Sebelum menjalankan niat tadi, ia menghubungi polisi menggunakan telepon di ruang manajer. Di scene yang sama, dari radio panggil, samar-samar terdengar suara Petra meminta tolong, sebab tengah dikerjai Fiona bersama 5 temannya. Semenit kemudian terdengar Krister mengatakan, itu rekaman suara terakhir putrinya, sebelum ditemukan meninggal di dasar jurang. Sementara Fiona yang sadar akan terus diburu, berencana melawan balik si peneror. Ia berpura-pura pasrah menuruti perintah Krister, yang menyuruh mengaktifkan wahana roller coaster, lalu menemuinya untuk melakukan bunuh diri. Di sisi lain, Jenny yang terikat di rel kereta luncur, menjerit histeris ketika tahu roller coaster bergerak ke arahnya. Di saat bersamaan, lelaki misterius ini fokusnya teralih begitu mendengar teriakan. Tapi Fiona yang sudah menyiapkan siasat pembalasan, spontan menghantamnya sampai terkapar. Tampak juga remaja itu bergegas menyelamatkan Jenny, dan beruntung berhasil. Namun ketika akan beranjak dari arena permainan, tidak diduga Krister kembali menyergap. Dia berusaha menabrakkan Fiona ke roller coaster, dan di momen itu, Jenny membantu mengeroyok si pembunuh. Hingga akhirnya, mereka bisa menghabisi psikopat ini dengan mendorongnya jatuh dari ketinggian wahana. Dan 5 menit berselang, polisi pun sampai di TKP, menyelamatkan 2 remaja itu. Namun para petugas tidak menemukan topeng yang dipakai Krister, seperti yang diinfokan Jenny saat memberi keterangan.
Singkat cerita, seminggu kemudian, seorang pemuda berjalan menuju taman hiburan, mengenakan topeng yang mirip kepunyaan pembunuh di malam Halloween. Orang ini adalah Frederick, saudara kandung Petra. Dia menginginkan kematian Jenny Fiona, yang masih lolos dari serangan ayahnya, Krister. Film mengisahkan balas dendam korban bully yang menuntut bayaran nyawa atas tindakan para pelaku.